Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Samsul Bahri selaku dosen pengampu dan juga teman-teman semua. Kami mahasiswa dari Universitas Bina Sarana Informatika semester 6 demi memenuhi penilaian mata kuliah Arsitektur Enterprise. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan proyek rancangan aplikasi kami, yaitu pembuatan website e-commerce custom baju pada perusahaan Helmimore. Untuk kelompoknya sendiri itu ada saya Bintang Muhammad Rizky dengan NIM 19220966. Dan selanjutnya ada Dwi Ivan Nugroho dengan NIM 19221056. Ada Muhammad Rizky Algifari 19221067. Marska Akmal Maulana dengan NIM 19220805. Dan yang terakhir ada Muhammad Rifki Irwandi dengan NIM 19220668. Lanjut untuk latar belakang. Elmimor adalah perusahaan manufaktur custom baju, hoodie, dan topi yang terus berkembang di era digital. Di tengah meningkatnya kebutuhan akan kemudahan akses, e-commerce hadir sebagai solusi praktis dalam pemesanan pakaian. Konsumen sering menghadapi keterbatasan desain dan proses pemesanan konvensional yang kurang efisien. Oleh karena itu, inovasi berbasis e-commerce menjadi penting untuk memberikan layanan cepat, fleksibel, dan sesuai keinginan pelanggan. Lalu dilanjutkan oleh Marska Akmal. Selanjutnya di sini ada permasalahan Elmimor. Setelah riset dan observasi yang telah dilakukan, Elmimor memiliki kendala yang mempengaruhi jalannya bisnis perusahaan, yaitu yang pertama ada pembuatan data dan laporan yang masih manual, yang isinya itu informasi terkait bisnis dan perusahaan dalam jumlah banyak. Lalu berikutnya yang kedua ada kurangnya visibilitas perusahaan. Dan terakhir, waktu yang lebih lama dalam menerima pemesanan karena penentuan warna dalam pesanan yang kurang akurat. Selanjutnya ada deskripsi proyek website. Platform ini merupakan sistem e-commerce berbasis web yang mendukung layanan kustomisasi pakaian di Almimor. Sistem memiliki tiga jenis pengguna utama, yaitu ada administrator, dapat mengolah data pengguna, pesanan, transaksi, produk, laporan penjualan, serta membuat surat perintah kerja. Lalu selanjutnya ada customer, dapat mengakses halaman produk, pemesanan, pembayaran, dan login. Yang terakhir ada pengunjung, dapat melihat informasi umum perusahaan dan melakukan registrasi akun. Lalu selanjutnya ada teknologi yang digunakan. Di sini kita menggunakan yang pertama ada web host, lalu selanjutnya ada PC atau laptop, berikutnya ada mouse dan keyboard, yang terakhir ada jaringan internet. Lalu berikutnya ada sumber daya yang diperlukan. Yang pertama ada SDM yang mencakup ada tim pembuatan website, lalu ada tim operasional website, tim manajemen proyek, dan tim pemasaran dan dukungan pelanggan. Selanjutnya ada SDT yaitu sumber daya teknologi. Di sini kita menggunakan framework, terus ada database, 3D modeling, payment, dan juga ada laptop. Lalu selanjutnya ada SDF, sumber daya finansial. Pertama ada biaya hosting, biaya domain, dan biaya server. Selanjutnya database akan dijelaskan oleh Dwi. Eh, di sini saya akan menjelaskan tentang LRS, yaitu Logical Record Structure. Di sini yang pertama, LRS kami mempunyai 4 tabel. Yang pertama, admin, transaksi, produk, dan konsumen. Lalu di sini di dalam tabel admin ada ID admin sebagai primary key, lalu di transaksi ada ID transaksi sebagai primary key. Di produk juga ada ID produk eh, sebagai primary key, lalu di konsumen ID konsumen sebagai primary key. Lalu di sini admin ke transaksi itu one to many, yang berarti satu admin bisa melakukan banyak transaksi, dan juga satu admin bisa melakukan menaruh banyak produk one to many juga. Lalu di sini ada konsumen, satu konsumen bisa bisa melakukan banyak transaksi. Eh, Lalu di sini ada kelas diagram. Kami memiliki kelas diagram 7 tabel. Yang pertama admin,
kedua login, ketiga laporan penjualan, keempat transaksi, kelima produk, keenam konsumen, ketujuh pendaftaran. Yang pertama di sini ada admin. Admin bisa login dan bisa mengakses laporan penjualan dan bisa mengakses transaksi lalu produk juga. Lalu ada konsumen bisa melakukan pendaftaran, login, produk dan transaksi. Lalu selanjutnya teman saya akan menjelaskan. Lalu selanjutnya software arsitektur. Yang pertama di sini ada use case diagram. Di sini kami memiliki 3 aktor. Yang pertama pengunjung, pelanggan, dan admin. Di sini pengunjung dapat melakukan pendaftaran dan lihat produk. Lalu selanjutnya pelanggan. Pelanggan di sini dapat melakukan login, memilih produk, dan melakukan transaksi. Lalu selanjutnya ada admin. Di sini admin dapat melakukan login, dapat mengelola data produk, dapat memilih produk, dapat mengelola data transaksi, dan dapat melihat laporan penjualan. Lalu selanjutnya di sini ada activity diagram. Pada activity diagram, pada proses bisnis Elmemor, yang pertama pelanggan membuat kostumisasi pesanan, lalu selanjutnya marketing menerima pesanan, lalu membuat permintaan produksi pesanan, lalu pada PPIC menyusun jadwal produksi, lalu melakukan pengecekan bahan baku. Jika tidak, akan membuat purchase order. Lalu selanjutnya pada purchasing akan melakukan pembuatan pesanan bahan baku sesuai PO, lalu menerima bahan baku. Jika sudah, akan membuat SPK. Selanjutnya pada produksi, proses produksi pesanan sesuai SPK. Yang selanjutnya akan diterima oleh tim quality. Tim quality melakukan pengecekan hasil produksi. Jika sudah sesuai, akan diserahkan ke bagian produksi yang melakukan packaging hasil produksi. Lalu diteruskan ke marketing untuk konfirmasi pesanan telah selesai kepada pelanggan. Lalu 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 setelah itu pelanggan membayar pesanan. Lalu selanjutnya ada entity relationship diagram atau ERD. Di sini ada 4 tabel. Yang pertama tabel admin yang terdiri dari 4 atribut. Yang pertama ID admin sebagai primary key. Lalu selanjutnya ada nama lengkap, username, dan password. Lalu yang kedua ada tabel produk yang berisi ID produk, nama produk, foto produk, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada tabel konsumen. Di sini ada ID konsumen, nama lengkap, jenis kelamin, alamat, nomor HP, email, dan password. Lalu yang keempat, di sini ada tabel transaksi yang berisi total, tanggal, nama konsumen, ID transaksi. Di sini admin dapat menjual di sini satu admin dapat menjual banyak produk. Lalu satu konsumen dapat memesan banyak produk. Lalu di sini satu konsumen dapat melakukan banyak transaksi. Lalu setelahnya user interface demo aplikasi akan dijelaskan oleh Rizky Algifari. Lalu saya akan menjelaskan tentang user interface atau demo aplikasi yang telah dirancang. Baik, di sini masuk ke halaman dashboard atau halaman pertama dari web atau aplikasi Elmemor custom baju. Karena kita belum mempunyai akun, kita membuat akun terlebih dahulu. Kita isi data diri di sini, lalu kita klik buat akun. Lalu kita memasukkan data yang telah kita buat tadi, email, dan juga kata sandi, atau username saja cukup. Berikutnya kita klik masuk.
Lalu kita akan berada di halaman home atau beranda dari websitenya. Di halaman home ini terdapat kategori, yaitu ada kaos, hoodie, dan juga topi. Lalu di bawahnya kita bisa pilih semua produk untuk melihat apa saja produk yang tersedia. Kita klik di sini akan muncul beberapa pilihan dari mulai hoodie, kaos, dan juga topi. Untuk masing-masing pilihan juga ada kategorinya masing-masing. Seperti di sini t-shirt ada sesuai dengan bahan yang pilih untuk dikustomisasi nantinya. Sini ada pilihan kaos katun, polyester, dan juga jersey. Di sini saya akan mencoba mengkustomisasi kaos polyester. Kita pilih polyester. Di sini kita pilih jenis kerah. Di sini juga kita bisa menambahkan teks untuk custom sendiri. Kita juga bisa memasukkan, dan juga di sini tersedia template jika kita bingung untuk memasukkan desain apa. Di sini kita bisa pilih warna sesuai dengan yang kita inginkan. Kita bisa pilih quantity di sini. Kita pilih quantity. Lalu kita klik pesan sekarang. Nah, untuk memesan kita juga wajib memasukkan alamat, karena ini pertama kalinya pesan, jadi saya harus memasukkan alamat saya. Lalu kita klik simpan. Di sini tertera semua alamat sudah masuk, dan juga produk yang kita pesan tadi jumlahnya 1. Di sini kita memilih metode pembayaran. Kita memilih metode pembayaran transfer bank. Pilih bank BRI. Kita memilih bebas bank apa saja. Saya di sini memilih bank BRI. Lalu kita di sini membuat pesanan. Lalu di sini akan muncul tutorial atau panduan pembayaran menggunakan bank BRI di mobile. Kita klik OK. Nah, pesanan kita sudah terbuat. Kita sekarang akan mengecek apakah pesanan kita sudah masuk ke dalam sistem. Nah, di sini sudah terdata pesanan saya, di pesanan saya ini sudah terdata pesanan yang sedang diproses. Nah, lalu jika pesanan sudah dikirim, nanti akan terupdate di sini. Pesanan sedang dikirim, produk yang dipesan sedang terkirim. Jika sudah selesai, akan pindah ke sini. Lalu di sini keterangannya pesanan sudah selesai. Oke. Di sini di halaman beranda ini kita juga bisa mengubah informasi tentang akun. Bisa kita ubah di dalam sini. Lalu kita bisa melakukan chat admin. Kita bisa chat ke adminnya langsung. Oke. Ini untuk tampilan dari user, pengguna, dan juga konsumennya. Lalu kita logout. Di sini untuk tampilan adminnya. Kita masuk. Untuk tampilan adminnya sebagai berikut. Di sini ada pengguna, data pesanan, data transaksi, dan juga chat. Di sini ada data-data pengguna yang sudah ada. Kita pilih, kita bisa mengubah data pengguna yang sudah ada. Kita isi. Kita pilih jenis penggunanya, simpan. Kita bisa juga menambahkan pengguna. Kita isi namanya. Kita kasih role. Kita beri role user. Kita simpan. Oke. Lalu akan tertambah di sini seperti yang sudah kita masukkan tadi. Kita klik bawah sini untuk melihat data pesanan yang, nah di bawah sini akan masuk data semua pesanan yang telah konsumen buat. Lalu di bawahnya ada data transaksi. Untuk data transaksi ini adalah transaksi-transaksi yang telah dilakukan oleh konsumen. Lalu di paling bawah di sini ada chat. Sini chat yang masuk dari pelanggan akan masuk ke dalam sini. Oke. Untuk berikutnya saya serahkan kepada Bintang.
Baik, terima kasih kepada Saudara Algifari atas demo aplikasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika masih ada salah-salah kata dari kelompok kami atau dari salah-salah dari perancangan aplikasi kami, mohon dimaafkan. Kurang lebih mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana?